Kalian pernah nggak sih dapat pencerahan di waktu yang aneh? Kalau saya, Budi, semua perubahan besar dalam hidup itu dimulai di jam yang nggak masuk akal. Kali ini, jam 3 lewat 12 menit pagi. Saya kebangun bukan karena alarm atau mimpi buruk, tapi karena lapar. Dengan mata setengah ketutup, saya jalan ke dapur, buka kulkas, dan isinya menyedihkan banget. Cuma ada sambal sisa, saus sachet, sama sepotong tempe yang umurnya udah kayak peninggalan sejarah. Sambil ngunyah kerupuk mentah, saya ngeliat pantulan diri di pintu kulkas. Perut saya maju duluan. Kaos ketarik nggak karuan. Disitulah momen itu datang. Aku harus hidup sehat. Biasanya kan orang dapat ilham di gunung atau pas meditasi. Saya dapat ilham sambil makan kerupuk mentah jam 3 pagi. Paginya, saya bangun dengan semangat 45. Langsung saya kirim pesan ke semua grup WhatsApp yang saya punya. Grup keluarga, grup alumni SMA, grup kantor, sampai grup yang isinya cuma saya sama admin toko online. Pesannya sama. Mulai hari ini, aku hidup sehat. Tolong doakan. Responsnya luar biasa. Ibu saya balas. Yang benar, teman SMA cuman ketawa. Teman kerja malah nagih traktiran kalau saya gagal. Admin toko online, pesanan kakak kami proses ya. Oke, itu salah kirim. Tapi saya abaikan semua keraguan itu. Perubahan besar kan emang sering ditertawakan dulu. Misi pertama, olahraga pagi. Saya buka YouTube, cari video workout 10 menit tanpa alat, cocok untuk pemula. Instrukturnya muncul dengan senyum cerah. Halo teman-teman, siap hidup sehat? Dalam hati saya jawab, siap, tapi pelan-pelan ya. Menit pertama, masih semangat. Gerakan masih bisa diikuti. Masuk menit ketiga, instrukturnya baru keringetan dikit. Saya udah kayak habis dikejar debt collector. Menit kelima, dia bilang, kalau capek, jangan berhenti. Saya langsung berhenti. Istirahat itu penting kan? Pas menit ketujuh, dia ngomong, ini bagian paling mudah. Wah, saya curiga ini jebakan. Akhirnya, 10 menit selesai. Saya tergeletak di lantai, ngeliatin langit-langit, sambil mempertanyakan semua keputusan hidup saya. Olahraga itu penting, kata saya sambil ngos-ngosan, tapi istirahat juga penting. Setelah olahraga, saya merasa berhak dapat sarapan sehat. Pilihan jatuh ke oatmeal. Masalahnya, saya nggak pernah makan oatmeal dengan benar. Suapan pertama, rasanya kayak kertas basah yang punya masa lalu kelam. Biar lebih nikmat, saya tambahin coklat, keju, susu, kental manis, biskuit, dan sedikit nasi goreng sisa semalam. Biar enggak mubazir. Saya natap mangkok itu dengan bangga. Seimbang, kata saya. Ada serat, ada perasaan. Di kantor, saya duduk dengan penuh percaya diri. Bawa botol minum besar bertuliskan, Stay Healthy. Jam 10 pagi, rekan kerja saya datang bawa donat, gorengan, sama kue ulang tahun. Padahal, yang ultah lagi cuti. Saya nelen ludah. Aku diet, kata saya tegas. Teman saya nyahut. Ambil satu doang. Saya mikir keras. Satu itu kan bukan apa-apa. Kalau satu itu bulat dan ukurannya besar, ya tetap dihitung satu. Akhirnya saya makan. Satu donat, satu gorengan, satu potong kue, dan satu alasan kuat. Besok lebih ketat. Siang harinya, saya fokus sama target minum 8 gelas air putih. Setiap minum saya catat di HP, gelas 1, hebat. Gelas 2, keren. Gelas 3, luar biasa. Pas gelas keempat, saya merasa layak dapat hadiah. Hadiah kecil aja, es teh manis. Kan ini cairan juga, membela diri. Sorenya, saya niat jogging, sepatu olahraga udah kepakai.
Pemanasan juga udah. Tiba-tiba tetangga lewat nongkrong bentar, Bud. Saya jawab, abis lari nih. Akhirnya saya duduk, ngopi, makan gorengan lagi, sambil ngebahas rencana hidup sehat orang lain. Jam 6 sore. Saya bilang penuh harapan. Besok lari pagi aja deh. Malamnya, saya update status Day 1 hidup sehat. Progres luar biasa. Bangga sama diri sendiri. Yang nge-like banyak, tapi yang percaya? Kayaknya nggak semua. Niatnya tidur cepat jam 11. Jam 1 pagi, masih asyik scroll HP. Jam 2 pagi, saya bilang ke diri sendiri, hidup sehat itu proses. Jam 3 pagi, saya lapar lagi. Saya buka kulkas, natap tempe yang sama dari semalam dan berkata, besok aku serius. Dan begitulah kisah saya. Ini bukan tentang kegagalan, tapi tentang niat baik yang selalu kalah sama godaan gorengan. Karena hidup sehat itu penting, tapi hidup juga butuh cemilan kan? Kalau kalian punya cerita lucu pas mulai hidup sehat, coba deh cerita di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya.